Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Mama Jiva. Kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup, tapi berbeda dengan makhluk hidup yang lain karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan tergolong ke dalam organisme autotrof yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto dan sintesis. Foto berarti cahaya, sedangkan sintesis berarti proses pembuatan atau pengolahan. Sehingga fotosintesis dapat diartikan sebagai proses tumbuhan dalam membuat makanan atau glukosa dengan memanfaatkan cahaya matahari. 4 faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis diantaranya 1. Klorofil, 2. Cahaya matahari, 3. Air, dan 4. Karbon dioksida. 1. Klorofil. Klorofil sering disebut dengan zat hijau daun. Klorofil adalah suatu zat penghijau tumbuhan, khususnya pada daun, yang terpenting dalam proses fotosintesis. 2. Cahaya matahari. Salah satu faktor terpenting dalam fotosintesis adalah adanya cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari sangat memiliki pengaruh besar dalam proses fotosintesis. Intensitas cahaya matahari sangat memiliki pengaruh besar dalam proses fotosintesis. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka energi yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga proses fotosintesis semakin cepat dan begitu juga sebaliknya. 3. Air. Tumbuhan juga akan memerlukan air sebagai salah satu faktor atau bahan fotosintesis. Apabila tidak terdapat air, maka proses fotosintesis dapat terhambat. Air hanya dapat diperoleh oleh akar yang menyerap air lewat tanah. Kekurangan air pada waktu kekeringan akan menimbulkan stomata pada tumbuhan akan tertutup. Hal ini bisa menimbulkan penyerapan karbon dioksida akan menurun, bisa juga menghambat proses fotosintesis. Maka dari itu, air sangat diperlukan pada saat fotosintesis. 4. Karbon dioksida. Karbon dioksida akan menjadi komponen yang penting pada waktu proses fotosintesis berlangsung. Tumbuhan dapat memperoleh karbon dioksida di udara bebas melalui stomata. Stomata adalah bukaan-bukaan kecil pada daun. Jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,0001 mm. Karbon dioksida termasuk dari hasil sisa respirasi yang dilakukan oleh manusia atau hewan. Semakin banyak karbon dioksida di udara, maka semakin banyak bahan karbon dioksida yang dapat dipakai tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Terdapat 2 macam proses fotosintesis. Pertama, proses fotosintesis terang. 2. Proses fotosintesis gelap.
1. Proses fotosintesis terang. Proses fotosintesis pertama adalah karbon dioksida di udara bebas masuk ke daun tumbuhan melalui stomata. Proses kedua, air yang ada di dalam tanah diserap oleh akar tumbuhan, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, terutama pada daun. Ketika sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap cahaya matahari tersebut untuk proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis tersebut, tumbuhan akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Kedua senyawa tersebut sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. 2. Reaksi gelap. Pada saat reaksi gelap tidak lagi membutuhkan cahaya matahari, namun tidak akan bisa terjadi reaksi gelap apabila belum melalui siklus terang, karena energi yang digunakan berasal dari reaksi terang. Fungsi atau tujuan dari tumbuhan melakukan proses fotosintesis antara lain: 1. Menghasilkan glukosa. 2. Menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. 3. Menghasilkan batu bara. Fungsi dari proses fotosintesis yang pertama adalah menghasilkan zat makanan dalam bentuk glukosa, di mana glukosa ini dijadikan sebagai bahan bakar dasar yang dapat diolah menjadi protein dan lemak pada tumbuhan. 2. Fotosintesis dapat menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Proses fotosintesis yang memerlukan karbon dioksida dapat membantu kita dalam mengurangi kadar karbon dioksida yang ada di muka bumi ini. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen untuk bernafas manusia dan makhluk hidup lainnya untuk kelangsungan hidup mereka. 3. Menghasilkan batu bara. Fotosintesis yang dilakukan tumbuhan pada waktu tumbuhan masih hidup ternyata menghasilkan sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah selama bertahun-tahun sehingga menjadi batu bara yang sangat berguna bagi manusia. Stomata adalah bukaan-bukaan kecil pada daun. Jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,0001 mm. Stomata diapit oleh sepasang penjaga yang mirip dengan dua sosis yang melengkung. Pada tumbuhan darat, stomata banyak terdapat di bagian bawah daun. Sedangkan tumbuhan yang hidup di air, stomata banyak terdapat di permukaan daun. Demikian belajar bersama Mama Jiva tentang proses fotosintesis tumbuhan. Semoga bermanfaat. Bye.